Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Sin Fasyang Sutra Teratai episode 177. Malas dan serakah hendaknya diawasi. Kenapa ada begitu banyak penderitaan di dunia? Satu-satunya sebab adalah munculnya sebuah niat serakah, ingin mengejar nama dan keuntungan, terus saja mencari tanpa kenal batas. Sebelum tercerahkan sempurna, tabiat buruk masih banyak. Ingin memberitahu semua orang mengapa begitu banyak penderitaan di dunia? Karena sebuah niat serakah. Batin yang penuh keserakahan ini termasuk juga orang yang senang dengan kenikmatan, tidak melakukan hal-hal yang harus dikerjakan. Ada juga orang yang terlihat sangat sibuk, hanya tahu sibuk, tetapi sibuk apa? Yaitu mengejar nama dan keuntungan. Sebelum tercerahkan sempurna, walaupun sedang melatih diri, apakah kendaraan kecil, kendaraan menengah, atau juga yang telah membangkitkan tekad bodhisattva. Anda sudah membangkitkan tekad. Orang ini memiliki kekuatan ikrar. Namun, tekad bodhisattva dan kekuatan ikrar ini, jika berhadapan dengan munculnya sebuah niat serakah, kekuatan ikrar dan tekad akan memudar dan akhirnya lenyap. Inilah keadaan sebelum tercerahkan sempurna. Siapakah itu Sravaka? Yaitu praktisi yang selalu mendengarkan pembabaran Dharma dalam waktu jangka panjang. Selalu mendengar pembabaran Dharma disebut melatih diri. Namun, Dharma tidak dimasukkan ke dalam batin atau tidak meresapinya. Atau mungkin sambil mendengarkan Dharma dalam hati sedang mengkritik. Dengan demikian Dharma ini sama sekali tidak masuk ke batin. Kalau dilihat sepertinya sedang membina diri, ada mendengarkan, suara terdengar, tetapi dalam batin tidak menerimanya. Suara seperti ini ada terdengar, tetapi tidak masuk ke batin. Orang seperti ini juga sangat mudah timbul niat serakah. Meskipun tahu, namun belum memahami secara tuntas akan prinsip kebenaran. Jadi bisa sering berpikir, aduh, mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia? Sebenarnya bagaimana penderitaan ini terjadi? Menelusuri sebab hingga ke akar permasalahan. Ternyata hanya pada satu pikiran, yaitu keserakahan. Sebenarnya orang suci adalah benar-benar dengan sungguh hati mendengarkan ajaran Buddha, benar-benar dengan kebijaksanaan untuk menyadari 4 musim dan tumimbal lahir di dunia, ataupun melihat ketidakkekalan dan perubahan dalam kehidupan, timbul rasa malu, sehingga terus mencari kebenaran sejati yang lebih tuntas dalam kehidupan. Benar-benar membina diri sendiri tercerahkan. Juga saat jalinan jodoh tiba, bisa memberi manfaat bagi orang lain. Seperti ini membangkitkan hati bodhisattva. Orang yang mempraktekkan jalan bodhisattva, tetapi sebelum mencapai pencerahan sempurna, juga masih sangat mudah terjerumus ke dalam keserakahan dan cinta kasih, kemelekatan. Selanjutnya, kita lihat di dalam naskah Sutra Teratai yang sebelumnya pernah kita bahas. Sekarang, di antara murid Bodhisattva Varaprabha juga memiliki murid yang demikian, sama seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Setelah memberikan persembahan pada semua Buddha, mereka menuruti dengan mempraktekkan jalan agung, satu persatu mencapai kebuddhaan, lalu secara bergiliran memberikan peramalan pada lainnya.
Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan, hingga paling akhir darinya adalah dewa dari para dewa, yakni membahas tentang 8 pangeran. Kelompok orang ini semuanya telah menerima pembinaan dan pengajaran dari Bodhisattva Varaprabha. Setelah Buddha Surya Chandra Pradipa memasuki parinirwana, kelompok orang ini dengan sepenuh hati memasuki gudang Buddha Dharma. Mereka juga akan secara bergiliran memberikan peramalan pada lainnya, hingga mencapai paling akhir darinya adalah dewa dari para dewa yang bergelar Buddha Dipamkara. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Dewa dari para dewa, yakni sebutan kehormatan untuk Buddha, yang juga bermakna sangat dihormati oleh para dewa, bukan hanya dihormati di alam manusia. Dewa dari para dewa adalah gelar mulia dari Buddha. Dewa dimuliakan oleh manusia. Buddha bahkan lebih dimuliakan oleh para dewa. Makanya disebut dewa dari para dewa. Buddha merupakan ayah di 3 alam, yang juga merupakan guru dewa dan manusia. Ayah dari para makhluk, sehingga beliau dihormati oleh semua orang. Disebut sebagai dewa dari para dewa, yang paling dihormati dari alam manusia dan para dewa, juga merupakan sebagai guru pembimbing bagi semua pertapa, membebaskan makhluk yang tak terhingga. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Semua pertapa adalah merujuk pada salah satu dari 4 kasta di India, adalah kasta yang melayani Raja Dewa Mahabrahma dan menjalankan praktik murni. Mereka beranggapan bahwa mereka adalah keturunan Raja Dewa Mahabrahma, Mahabrahma Devaraja. Sehingga di antara keempat kasta, mereka menempati peringkat tertinggi. Inilah struktur sosial India pada masa kelahiran Buddha. Kasta Brahmana adalah yang paling dihormati di India. Oleh karena itu, mereka sangat bangga karena Buddha telah mencapai pencerahan dan melampaui batasan duniawi. Semua pertapa adalah Brahmana. Ajaran Brahmana, dan banyak orang datang untuk berlindung kepada Buddha. Oleh karena itu, Buddha dapat membimbing para Brahmana dalam Brahmanisme, namun kebanggaan ini juga mengakui ajaran Buddha. Bahkan di antara kasta Brahmana yang lebih sederhana, mereka percaya dan mempraktekkan ajaran Buddha, sehingga muncul istilah sebagai guru pembimbing bagi semua pertapa, membebaskan makhluk yang tak terhingga. Guru pembimbing adalah seorang yang membimbing orang banyak untuk memasuki jalan pencerahan dari Buddha, sebagai sebutan umum untuk para Buddha dan Bodhisattva. Pengajaran kita di dunia biasanya, murid, selain dari guru, juga ada guru pembimbing. Guru pembimbing adalah membimbing murid ke arah yang benar. Kita para praktisi juga sama-sama kita harus tahu arah ada di mana, mengikuti guru pembimbing untuk berjalan di arah yang benar, maka tidak akan menyimpang. Dan guru pembimbing ini adalah merupakan orang yang tercerahkan, bukan hanya mencapai pencerahan sendiri, mencerahkan orang lain, juga semua praktik pencerahan telah sempurna. Kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan dari praktisi agung adalah sebutan umum untuk Buddha dan Bodhisattva. Buddha bisa disebut sebagai guru pembimbing.
Bodhisattva juga bisa disebut sebagai guru pembimbing, yakni merupakan teladan dari alam manusia. Semua yang bisa menjadi teladan manusia, maka akan bisa disebut sebagai guru pembimbing. Jadi guru Dharma Vara Prabha ini, di tempat pencerahan ini, ada seperti ini. Dari dalam kumpulan murid-murid yang akan menerima peramalan, ada guru Dharma Vara Prabha yang sedang membimbing. Ada guru Dharma Vara Prabha yang membabarkan sutra teratai untuk mereka. Harus bagaimana untuk mempraktekkan jalan bodhisattva ini. Jalan kebenaran bodhisattva harus ditapaki dengan sangat teguh. Arah harus sangat tepat. Guru Dharma Vara Prabha ini pada ketika itu memiliki seorang murid yang batinnya selalu menyimpan kemalasan, serta serakah akan nama dan keuntungan. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Di antara 800 murid, terdapat satu murid, meskipun dia juga mempraktekkan jalan bodhisattva, tetapi batin dia menyimpan kemalasan. Dia masih memiliki tabiat buruk kemalasan ini, serakah akan nama dan keuntungan. Kemalasan ini dengan sendirinya akan memunculkan keserakahan dan kemelekatan. Apa yang disebut kemalasan? Karena sedang membina diri, mengapa batinnya selalu menyimpan kemalasan? Artinya adalah kemalasan adalah beban bagi segala praktik. Jika seseorang malas dalam membina diri, itu juga merupakan penghalang bagi dirinya sendiri, bukan hanya dijauhi oleh orang-orang. Sesungguhnya terhadap pembinaan diri sendiri juga merupakan sejenis beban. Sesungguhnya kemalasan adalah beban bagi segala praktik. Perumah tangga yang malas, sandang dan pangan tidak akan mencukupi. Mata pencaharian tidak akan berhasil. Monastik yang malas tidak akan dapat terbebaskan dari penderitaan samsara. Tidak hanya praktisi yang memiliki kemalasan di dalam batinnya, bisa menghambat diri sendiri. Perumah tangga juga memiliki kemalasan. Kemalasan para perumah tangga adalah tidak melakukan apapun dan sangat malas. Tidak mau bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Tidak mau memikul tanggung jawab keluarga. Sehingga keluarga tidak bisa makmur. Ini adalah kemalasan para perumah tangga yang menyebabkan kehancuran keluarga mereka. Kekayaan mereka akan hilang dan usaha menjadi terpuruk dan sulit bangkit. Inilah kemalasan para perumah tangga. Di antara para praktisi monastik, ada juga yang bersikap bermasalah. Mereka ingin membina diri, tetapi berada di tengah masyarakat. Justru menjadi cara untuk menghindari kehidupan duniawi yang penuh perjuangan, kerja keras, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai jalan pelarian, mereka menjadi monastik. Karena menganggap kehidupan tersebut lebih santai, banyak orang berpikir bahwa menjadi monastik lebih tenang dan ringan. Ada yang setelah beberapa tahun menjadi monastik berpikir, setelah berlatih selama beberapa tahun, saya sudah bisa disebut sesepuh. Saya sudah bisa menikmati hidup dan membiarkan yang muda bekerja. Atau dengan menunjukkan bahwa dirinya sudah senior, atau merasa telah lama membina diri, sehingga menganggap dirinya tidak perlu lagi melakukan apapun. Kita harus tahu bahwa melafalkan syair pertobatan air samadhi bukanlah hal yang mudah. Dahulu juga ada sebuah wihara di mana semua orang bekerja bersama, berbagi tugas dan tanggung jawab. Ada seorang praktisi senior yang sudah lanjut usia.
Meskipun usianya sudah tua, tetapi semangat dan tekadnya dalam membina diri sangatlah besar. Ketika membina diri di gunung dan tidak ada air, mereka harus memikul air. Tugas mengangkut air ini dilakukan secara bergiliran. Praktisi lanjut usia itu berkata, "Saya juga ingin mendapat giliran. Karena itu, beliau bersedia dan memberikan persembahan kepada para praktisi yang sedang bertekad menjalankan pembinaan diri di wihara tersebut. Cara yang paling besar untuk menjalin hubungan baik dengan semua orang adalah dengan menyediakan air. Oleh sebab itu, beliau terus mengangkut air dan tidak bersedia melepaskan tugas tersebut. Beliau selalu ingin tetap menjalankannya. Suatu hari, melihat sekelompok praktisi yang sedang berlatih dan kebanyakan masih cukup muda, mereka sedang mencuci pakaian, menggunakan air tanpa pengendalian atau batas yang semestinya. Seorang praktisi yang sudah berumur ini setiap hari harus bolak-balik naik gunung entah beberapa kali, juga merasa lelah, tetapi ia melakukannya dengan rela. Namun ketika melihat orang-orang itu menggunakan air tanpa penghematan, ia merasa tidak tega. Pertama, ia tidak tega melihat air terbuang sia-sia. Kedua, ia tidak tega melihat bahwa hati para praktisi itu belum sungguh-sungguh terlatih, tidak menghargai dan menyayangi alam serta segala isinya, juga belum sadar, sehingga terus-menerus menyia-nyiakan kehidupan mereka sendiri. Tidak memahami atau merasakan beratnya jerih payah orang lain yang harus mengangkut air, menunjukkan bahwa mereka belum mampu memikirkan atau peduli kepada orang lain. Mereka terus menggunakan dan memboroskan air tanpa henti. Maka praktisi tua itu berkata dengan satu kalimat, "Para saudara sedharma, kalian harus tahu bahwa melafalkan sutra pertobatan air sulit dibacakan. Kalimat itu diucapkan dengan lembut, tetapi mengandung makna peringatan dan kewaspadaan bagi praktisi. Bukankah seseorang menjalani kehidupan pertapaan dan masuk ke komunitas monastik untuk mencari pencerahan diri? Jika Anda bekerja begitu keras, jangan takut. Saya akan membantu memikul tanggung jawab, dan saya akan mengerjakan segala sesuatu bersama-sama. Inilah yang disebut pemberian tanpa jasa. Selain itu, ada juga pemberian dharma. Jika Anda tidak mengerti, saya akan mengajari Anda. Lihatlah, inilah semangat orang yang benar-benar membangkitkan tekad di dalam komunitas monastik. Saling berlatih, saling bekerja. Seharusnya memang demikian. Jika seorang monastik bermalas-malasan lagi, maka tidak akan terbebas dari penderitaan kelahiran dan kematian. Kita melatih diri tujuannya untuk terbebas dari kelahiran dan kematian, samsara. Seperti yang saya telah katakan sebelumnya, ada siklus kelahiran dan kematian fragmentaris, pariceda jara marana siklus. Proses tubuh mengalami kelahiran dan kematian yang berulang-ulang. Dan ada siklus kelahiran dan kematian perubahan, parinamiki jara marana, siklus kelahiran dan kematian secara gaib. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris adalah hukum alam. Siklus kelahiran dan kematian perubahan berhubungan dengan pikiran yang muncul dari batin kita. Hal inilah yang benar-benar harus kita perhatikan. Kita tidak boleh selalu bermalas-malasan. Di masa lalu di antara para praktisi sudah ada orang seperti ini. Apalagi sekarang, orang yang malas seperti ini
cenderung serakah dan melekat pada persembahan materi. Mereka ingin hidup nyaman di antara orang-orang, makan bila waktunya tiba, beristirahat saat larut malam, bangun dan menikmati hasil keras orang lain. Orang seperti ini disebut malas. Serakah dan melekat pada persembahan materi, mencari secara berlebihan tanpa pernah puas, disebut serakah. Ketika keserakahan sangat teguh dan kukuh, disebut melekat. Para monastik yang serakah akan persembahan materi secara berlebihan hanya memikirkan persembahan berupa sandang dan pangan, tidak mau kerja susah payah, tidak mau menyebarluaskan ajaran Buddha. Ini adalah perilaku buruk dan hina pada era kemunduran Dharma ini. Persembahan, nama dan materi ini, maka para monastik saat berada di antara umat awam harus penuh rasa hormat, menghormati para monastik. Namun bila para monastik hanya demi hal-hal itu, sesungguhnya adalah orang yang paling patut dikasihani. Kita seharusnya menjadi pembimbing yang sesungguhnya bagi orang-orang yang menderita. Kita menjadi teladan bagi mereka, menuntun mereka. Menjadi monastik adalah hal yang sangat agung. Para monastik seharusnya menjadi sandaran bagi para makhluk. Bagaimana mungkin terjerumus ke dalam kemalasan, keserakahan terhadap nama dan materi? Bukankah itu sangat menyedihkan? Singkatnya, dalam pelatihan diri, kita harus sungguh-sungguh upaya bersemangat. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita harus sungguh upaya bersemangat. Harus selalu waspada terhadap niat pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersungguh hati.